Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali saya menjumpai rekan-rekan semua di dalam program Motivasi Pagi. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari sejenak luangkan waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terdapat dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita pasti memiliki kekurangan. Kita pasti memiliki keterbatasan dan kelemahan. Dan wujud dari kekurangan, keterbatasan, serta kelemahan kita, salah satunya ialah adanya penyakit di dalam tubuh kita. Bagian firman Tuhan ini juga menceritakan bagaimana kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus betapa hebat dalam pelayanannya. Dia bisa berdoa dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi untuk penderitaannya yang disebut duri dalam daging, sampai 3 kali Paulus berdoa dan Tuhan tidak mengangkat sakit penyakitnya. Dan justru bagian firman Tuhan ini yang dinyatakannya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah berada dalam keadaan yang seperti ini, serba menderita. Tetapi Rasul Paulus memberikan pengalamannya kepada kita supaya kita belajar bagaimana kita menyikapi kelemahan dalam kehidupan kita. Melalui bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini, mari kita belajar apa tujuan Tuhan memberikan kelemahan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan yang pertama Tuhan memberi kelemahan dalam hidup kita adalah supaya kita tidak menjadi sombong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita sangat potensial untuk menjadi pribadi yang sombong. Apalagi kalau dalam kehidupan kita segala sesuatunya berjalan dengan lancar, pekerjaan lancar, ekonomi baik, memiliki harta, kekayaan, keluarga yang bisa dibanggakan, bahkan tidak pernah sakit dalam kehidupannya. Maka kecenderungan kita adalah membanggakan diri. Maka Tuhan mengizinkan kita memiliki kelemahan supaya kita tidak menjadi sombong. Paulus sangat memahami Tuhan menggunakan kelemahannya untuk mengenyahkan kesombongan dan kecemaran dalam hidupnya, dan membuat Paulus senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan senantiasa berharap pada kemurahan Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Tujuan yang kedua mengapa Tuhan memberikan kelemahan dalam hidup kita adalah supaya kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, seringkali kita tidak bisa menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup ini. Bahkan kita mungkin menjadi terlalu percaya diri. Kita mengira bahwa semua itu adalah hasil dari usaha dan kemampuan serta jerih payah kita sendiri. Sampai pada saat Tuhan mengizinkan kita mengalami kelemahan, kita mengalami ujian di dalam hidup ini, barulah kita menyadari ketika kita tak berdaya dan segala sesuatu yang kita miliki tidak mampu memberikan solusi, kita baru menyadari dan kita kembali mencari Tuhan, dan kita baru tahu betapa besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan,
Kita seringkali tidak menganggap keberadaan orang-orang yang terdekat dengan kita, apakah keluarga, saudara, teman. Tetapi ketika mereka sudah pergi dari hidup kita, ketika mereka sudah hilang dari kehidupan kita baru menyadari betapa mereka sangat-sangat penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan tunggu segala sesuatunya dihilangkan oleh Tuhan baru kita menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tujuan yang ketiga, mengapa Tuhan memberikan kelemahan adalah supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Paulus menyebutkan kelemahan di dalam dirinya itu sebagai duri dalam daging. Namun meskipun Tuhan tidak kunjung mengangkat duri itu dari dalam hidupnya, tetapi itu tidak membuat Paulus kecewa. Ia menyadari justru kelemahannya membuat kuasa Tuhan semakin sempurna dan nyata dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan bisa menjadi bara api yang Tuhan pakai untuk memurnikan kehidupan kita dan untuk menguatkan kita. Justru dalam penderitaan dan kesusahanlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga lewat apa yang terjadi dalam hidup kita, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kelemahanmu hari ini? Apakah engkau lemah dalam ekonomi? Apakah engkau punya keterbatasan secara fisik? Atau engkau sedang dalam pergumulan yang berat karena sakit penyakit? Ingatlah, jangan cepat-cepat berburuk sangka kepada Tuhan. Mari kita lihat, mari kita bertanya, mengapa Tuhan memberikan kelemahan dalam hidup kita. Belajar dari pesan Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan, kita diizinkan Tuhan punya kelemahan supaya kita tidak menjadi sombong. Yang kedua, lewat kelemahan kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, lewat kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga lewat apa saja yang kita alami, kalau kita sudah beroleh jalan keluar, biarlah nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita song-song hari ini dengan penuh sukacita. Kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Yakinlah apa saja yang menjadi kelemahanmu, itu Tuhan izinkan. Karena Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu, supaya Tuhan dipermuliakan lewat setiap aspek hidupmu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Salam.